Kita lanjutkan perjalanan kali ini. Ini masih memasuki gerbang tol Sidoarjo 2. Alam Indonesia itu ternyata indah sekali ya, itu ada hijau-hijau, penghijauan di tepi jalan tol dan di wilayah sekitarnya. Ya, alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Menurut PBB, Indonesia itu adalah superpower lingkungan. Artinya negara adidaya di bidang lingkungan. Selain superpower budaya, karena keanekaragaman budaya dan peninggalan warisan budaya Indonesia yang sangat beragam. Banyak artefak-artefak dari Indonesia yang dibawa penjajah Belanda dan Inggris, mungkin Portugis atau Portugal ya. Sekarang di Amerika ada di museum di Amerika banyak artefak dari Indonesia, itu mestinya harus dikembalikan. Harus ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengembalikan artefak peninggalan sejarah bangsa Indonesia seperti Mojopahit, Martaram, Kediri, Kutai Kertanegara, Kutai, Kerajaan Kutai, dan kerajaan lainnya. Ada pesan sponsor lewat itu, truknya besar sekali. Diperlukan keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk menjaga warisan budaya, dan harus ada upaya dari pemerintah CQ, Kementerian Budaya itu untuk mengembalikan artefak peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Harus ada upaya secara bertahap dan konsisten untuk mengembalikannya. Untuk itu diperlukan komitmen ya, kalau perlu dibahas di DPR. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia mengembalikan warisan budaya itu dari luar negeri. Kalau di Surabaya itu banyak juga toko-toko kelontong yang menjual seperti patung-patung peninggalan zaman dulu, senjata-senjata kayak Mojopahit, Mataram dijual, malah dijual bebas. Itu tokonya ada di daerah Tugu Pahlawan ya, di sebelah timurnya DPRD, di seberangnya
sekolah takmiriyah di daerah Tugu Pahlawan. Kalau dulu tempatnya juga ada di Gelora apa itu, dekatnya ya Gelora Pancasila kalau nggak salah. Tapi sekarang udah direlokasi. Saya kurang tahu, kurang paham tempatnya yang baru. Mungkin yang di Tugu Pahlawan itu toko kelontong, ada batu ake, ada seperti keris, tombak, itu yang dijual di toko kelontong di daerah Tugu Pahlawan. Mungkin itu lokasinya hasil relokasi mungkin ya, relokasi pasar Loak. Dan juga ada pasar Loak di daerah Demak. Itu suatu potensi usaha barang-barang antik ya. Kalau di luar negeri itu kan ada pelelangan ya, lelang barang-barang berharga seperti berlian, artefak-artefak, lukisan. Kalau di Indonesia kayaknya jarang atau nggak ada ya untuk pelelangan barang-barang antik dan berharga itu. Mungkin seperti pelelangan barang antik, lukisan, benda berharga itu bisa diadakan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan ekonomi dan pelestarian budaya. Bagi teman-teman yang tertarik ya bisa membuat usaha ekonomi kreatif, menjual barang-barang antik ya, bisa bikinan sendiri, kerajinan tangan, atau mencari di tempat-tempat barang antik atau pasar Loak. Kalau untuk barang-barang second yang masih layak dijual itu biasanya namanya thrift ya, kayak misalnya sepatu, pakaian ya, maupun barang-barang lainnya. Ini masih di daerah Sidoarjo. Mengenai perekonomian nasional, syukur alhamdulillah demo-demo mulai berkurang. Ada hater atau dalang-dalang demo yang memprovokasi rakyat, mengadu domba rakyat, aparat itu yang ditangkap karena ujaran kebencian ya, menjelek-jelekan pemerintah
alhamdulillah sudah ditangkap sehingga mengurangi potensi ancaman keamanan di dalam negeri. Pemerintah juga sudah mulai mengamankan program MBG dari para koruptor dengan menangkap pentolan MBG yang korup. Mudah-mudahan para koruptor itu dihukum berat dan Indonesia semakin terbebas dari korupsi. Gerbang tol Porong sudah sampai wilayah Porong. Cuaca mendung berawan. Spot-spot kita semua menjaga keamanan nasional ya, demi kelancaran pembangunan nasional dan pengamanan hasil-hasil pembangunan, supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu semakin membaik. Tingkatkan produksi, kualitas produksi, hasil-hasil pembangunan sudah mulai merata dengan dibangunnya jalan-jalan tol. Ini untuk arah ke Jember sampai Leces, daerah Probolinggo, yang biasanya ditempuh 2,5 jam, sekarang sampai Probolinggo cuma 1 jam 10 menit. Dengan adanya jalan tol ini bisa memperlancar transportasi mobilitas masyarakat, sehingga meningkatkan kelancaran perekonomian daerah maupun nasional secara umum. Sana daerah Malang. Daerah Malang yang di dataran tinggi.
gerbang tol Kejapanan Pasuruan. Untuk program MBG sudah mulai ditata kembali tata kelolanya oleh pemerintah untuk manajemen penyediaan makanan bergizi gratis itu perlu diperbaiki. Misalnya bekerja sama dengan minimarket atau mencontoh pola dari suplai makanan TNI, jadi bisa dikelola, dikemas sudah matang ya, tinggal dipanaskan saat penyajiannya. Jadi itu akan terbebas dari makanan yang terlalu lama penyajiannya, masanya malam melewati pagi terus diberikan siang, itu bisa membuat makanan basi dan keracunan pada anak-anak. Kalau makanannya seperti TNI itu sudah enak, sudah dikemas instan tapi tetap bergizi, tinggi ya. Jadi ada standarnya. Kalau yang sekarang ini standarnya masih kurang. Kalau di Surabaya sudah ada standarisasi, jadi dapur itu harus lolos uji standar kualitas makanan. Jadi sudah teruji ya. Itu di Surabaya, jadi perlu dicontoh atau ditiru untuk seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kalau makanannya itu udah diproses atau melewati processing dan dikemas. Setelah dikemas itu pas penyajian tinggal dipanasi, atau ada cara lain yang secara otomatis ya. Jika dibuka kemasannya kemudian dikasih air dan ditutup kembali, akan menjadi panas, memasak dengan sendirinya. Ada bahan pemasak tertentu yang ditambahkan di dalam kemasan. Nah, itu untuk kontrol kualitasnya itu sudah dijamin, kualitasnya sudah terjamin. Jadi ada dua ya untuk saran untuk MBG. Pertama itu harus ada standar kualitas dapurnya. Dapurnya harus melalui proses
uji standar atau melewati suatu lolos uji standar kualitas dapur prosesnya itu. Yang kedua, bisa dipakai cara TNI, penyediaan makanan kemasan, nanti tinggal ada pemanasannya, dikasih air menjadi panas dan siap dimakan. Juga tidak lupa korupsi itu harus diawasi dengan ketat. Ada KPK itu harus mengawasi pelaksanaan program-program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Adanya koperasi desa atau kelurahan, ya, Kopdes Merah Putih sangat baik sekali, karena pada dasarnya koperasi adalah soko guru perekonomian nasional yang dijamin yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal 33. Ini menjadi suatu ciri dari negara Indonesia yang bukan sebagai negara kapitalis atau liberal dan bukan juga negara sosialis. Bentuknya terwujud pada koperasi, ya. Itu ekonomi Pancasila, bukan kapitalis, liberal, bukan sosialis. Jadi koperasi merupakan salah satu bentuk suatu pola di dalam perekonomian yang terdiri dari swasta, pemerintah, BUMN, dan koperasi. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu sudah dijamin oleh undang-undang, dan dalam pelaksanaannya itu koperasi menjadi pilar dari perekonomian nasional, di samping perusahaan swasta, perusahaan negara atau badan usaha milik negara BUMN, dan juga koperasi Merah Putih di samping koperasi lainnya seperti KUD dan lain-lain. Jadi memang saat ini masih menyalurkan bahan-bahan pokok yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, ya. Dari di situ ada peran dari perusahaan-perusahaan seperti Indomarko, Indofood, Gudang Garam, Sampurna, dan lain-lainnya untuk memasok barang-barang yang dijual oleh Koperasi Desa Merah Putih. Jadi tidak masalah. Ada yang mempermasalahkan kenapa kok Koperasi Merah Putih itu sama dengan Indomaret, sama dengan Alfamart, kan sudah ada. Nah, masalahnya begini, jadi pertama manfaatnya itu adalah
membantu perusahaan besar untuk memasarkan produknya. Yang kedua, membantu masyarakat mendapatkan harga yang wajar atau harga yang murah. Yang ketiga itu untuk menjadi stabilisator atau menjaga stabilitas harga-harga barang-barang. Jadi kalau misalnya harga barang-barang itu terlalu tinggi, koperasi desa itu bisa menjual yang lebih rendah yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi kemudian keberadaannya itu jangan menjadikan kecemburuan sosial atau kecemburuan para pengusaha. Bukan untuk menyaingi ya, ini untuk pertama stabilisasi harga, yang kedua itu pemerataan yang ketiga itu segmennya lain. Jadi segmennya itu lain, macam-macam. Kalau minimarket aja Alfamart, Indomaret, Indomarko, ada minimarket Basmala, ada Lawson dari Jepang, ada Circle K, jadi macam-macam. Sekarang ada koperasi desa Merah Putih. Jadi jangan dipermasalahkan, jangan dibenturkan, karena itu ada segmen tersendiri, segmennya sendiri-sendiri, targetnya sendiri-sendiri, pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jenis minimarket juga banyak, ada yang fresh mart ya, menyediakan produk atau barang yang segar-segar, misalnya sayur, buah, itu yang lebih banyak. Yang biasa itu jarang ada sayur buahnya. Terus berkembang lagi, ada yang menyediakan tempat makan, minum, terus ada kerjasama dengan produsen kopi ya. Di situ ada misalnya kopi saku, kopi baper, kopi bawa pergi, banyak. Jadi minimarket sendiri juga ada yang kopi yang siap diseduh, siap diminum panas. Ada juga mie instan yang panas. Jadi macam-macam. Sekarang juga ada Family Mart, itu free wifi, bisa nongkrong di situ, bebas paket internet, bisa ngopi. Jadi kemunculan koperasi desa Merah Putih itu tidak perlu dipermasalahkan, karena ada bermacam-macam versi ya, bermacam-macam bentuk dari minimarket. Itu muncul
muncul satu persatu ya tidak ada masalah itu. Jadi itu untuk meningkatkan pemasaran, meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan barang-barang ya. Dengan harga yang bersaing secara sehat. Pemerintah juga jangan sampai menutup Indomaret, Alfamart di daerah, karena pemerintah punya program ini. Koperasi Desa Merah Putih itu harus di stop, itu Indomaret, Alfamart, minimarket ya jangan di stop dong. Orang itu sama-sama cari makan. Kebebasan berusaha itu kan juga dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau ada menteri yang bilang gitu ya itu menterinya yang nggak bener. Itu barusan ada minimarket Basmala itu kadang ya bekerja sama dengan minimarket lain. Jadi tidak perlu menutup minimarket dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi daerah Merah Putih tetap jalan. Indomaret, minimarket lain, Alfamart, Basmala Mart, semuanya sama-sama tetap jalan. Terus ada lagi yang protes, ngapain kok bangun Koperasi Desa Merah Putih, wong yang dijual itu sama dengan minimarket lain. Nah, untuk kedepannya itu perlu ada kemudahan ya bagi para pengusaha UMKM untuk bisa memasarkan produknya, produk UMKM di Koperasi Desa Merah Putih. Itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Apa sebab mengapa demikian? Karena untuk memasarkan barang-barang di Indomaret, Alfamart itu masyarakat masih kesulitan. Untuk mendapatkan izinnya. Kadang, oh sudah ada Pak, oh tidak perlu, ini sudah ada pemasoknya. Saya sendiri pernah mau memasukkan produk labu madu ke toko buah, itu sangat sulit untuk memasukkan produk ke toko-toko kayak toko buah yang sudah besar, Indomaret, minimarket, Alfamart itu izinnya sangat berbelit-belit. Kadang tidak diperbolehkan dengan berbagai macam alasan. Nah, dengan adanya koperasi desa itu milik rakyat, milik desa, milik kelurahan, seharusnya disediakan tempat perizinan yang mudah, asalkan barangnya berkualitas. Produk UMKM itu mohon diakomodasi, mohon diterima.
Jika perlu ada koordinasi. Itu sebenarnya lemahnya bangsa Indonesia. Orang Indonesia itu adalah koordinasi. Koordinasinya itu kurang. Koordinasi, sinergi, kerjasama lintas sektoral. Misalnya di Koperasi Desa Merah Putih itu harus ada cawe-cawe dari pemerintah, CQ ya, Pak Lurah, Kepala Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, itu perlu berkoordinasi ya. Perlu bekerja sama. Satu, membantu pemasaran produk UMKM. Untuk Dinas Perindustrian bisa melakukan upgrading, peningkatan dari kualitas produk UMKM, mungkin dengan pelatihan, dengan memberikan sertifikat atau memberikan izin usaha, berikan kemudahan. Kalau perlu izin-izin PIRT itu dibantu dan bebas biaya. Kemudian uji mutu, uji kualitas. Nah itu pelan-pelan itu di seluruh Indonesia itu harus dibantu UMKM-nya. Jangan cuman bisa mendirikan Koperasi Desa Merah Putih yang sama dengan minimarket lainnya, itu kan kurang ada manfaatnya. Jadi multiplier effect, efek berkelanjutannya itu harus ada manfaatnya bagi masyarakat. Saya kira demikian untuk program MBG dan Koperasi Merah Putih. Jadi secara strategis pembangunan kedua program itu sangat bagus. Untuk makanan bergizi gratis itu harus tepat sasaran, bisa mengurangi anggaran mungkin 50%, yang sisanya untuk cadangan devisa atau untuk beasiswa kuliah gratis ya bagi yang berprestasi dan masyarakat miskin. Jadi tujuannya memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jadi sudah dijamin oleh undang-undang. Untuk melahirkan generasi kedepannya yang lebih cerdas memang harus dipenuhi gizinya, terutama bagi siswa dari masyarakat miskin dan menengah. Kalau masyarakat miskin sudah pasti membutuhkan. Kalau yang menengah itu kadang masih agak kesulitan ya, dan juga gizinya mungkin kurang terstandar. Standar gizinya masih kurang.
program MBG ini saya kira ada bagus untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak sehingga kelak menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Untuk pelaksanaannya perlu dievaluasi dan diperbaiki. Untuk kualitas makanannya itu bisa kita lihat, kita nilai dari komposisi MBG bagi setiap siswa. Misalnya gini, nasi itu nilainya berapa, terus lauk pauknya nilainya berapa, itu bisa dihitung. Kalau anggarannya itu 15.000 per porsi, itu bisa dikalikan berapa porsi, butuh anggaran berapa ya. Misalnya satu paket MBG, nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah, misalnya coba kita hitung satu lauk itu berapa, nilainya berapa. Kalau cuma sayap ya ayam sayap itu misalnya 2.000, nasinya itu 2.000 jadi 4.000. sayur mayur itu 1.000, buahnya 2.000 jadi berapa, 9.000. Kalau itu nilainya 15.000 ya berarti kualitasnya kurang. Jadi itu yang harus dimonitor oleh semua elemen masyarakat, aparat, KPK, para intel itu harus diterjunkan untuk memonitor itu. Jangan sampai terjadi kebocoran anggaran atau korupsi. Kalau misalnya dapurnya itu minta ada keuntungan, ya jangan besar-besar lah keuntungannya itu, kasih anak-anak itu. Katanya bergizi kok gizinya minim. Jangan dikasih sayap terus, kasih paha, dada atas. Itu yang ketahuan Pak siapa namanya, Dudun apa, ketua MBG bilangnya 18.000 sapi tiap hari dipotong. Nah makanya nggak ada daging, sayap ayam doang. Ya ketahuan deh korupsinya dia tuh, ketahuan. 18.000 sapi dipotong Pak Prabowo, 18.000 dipotong. Ya sapinya mana, dagingnya mana, makanya kok ayam sayap. Akhirnya dia ketahuan dia
korupsi, dia ditangkap. Jadi untuk ASN ya, dimanapun jangan melakukan korupsi. Kan sekarang sudah dapat penghasilan minimal UMR, bisa 2 kali lipat UMR gajinya, atau kepala-kepala puluhan kali lipat. Kan sudah enak, nggak perlu korupsi. Kalau ketahuan ya dibui, pekerjaan hancur, nama hancur, mati masuk neraka. Jangan korupsi ya. Tingkatkan integritas, tingkatkan kejujuran, tingkatkan anti korupsi, tingkatkan transparansi. Itu baru sebagai ASN yang berkualitas dengan kinerja tinggi, prestasi kerja tinggi. Kalau korupsi itu tidak ada prestasinya, malah negatif itu. Nilainya negatif, bukan positif itu. Para ASN, pejabat pemerintah, semuanya tingkatkan integritas, anti korupsi. Jangan korupsi. Kalau ketahuan ditangkap aparat, ditangkap KPK, hilang pekerjaan, hilang nama, rusak, mati masuk neraka. Ini memasuki wilayah Probolinggo seperti ini. Banyak pohon-pohon kering. Di sini tidak ada hujan kiriman. Beda dengan wilayah Surabaya. Ini daerah sini nih agak kering, daerah kering ini. Mari kita sama-sama meningkatkan prestasi kerja di setiap pekerjaan kita. Tingkatkan kecintaan pada alam, melestarikan alam. Demi anak cucu kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, bagikan jika video kami ini bermanfaat. Untuk memotivasi semua teman-teman kita, untuk menjadikan inspirasi untuk perbaikan di segala bidang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.